Selamat pagi, kami dari kelompok 7, mata kuliah Integrated Marketing Communication yang beranggotakan saya, Stevira Antimura, Cynthia Veronica Syagian, Sabda Aulia, dan Ananda David Evan Wardana akan membahas tentang chat time. Adapun latar belakang dari chat time, pada era globalisasi saat ini, perkembangan industri makanan dan minuman berkembang pesat. Awalnya masyarakat Indonesia hanya mengenal minuman ringan seperti air mineral, teh, atau minuman kesehatan yang dikemas dalam bentuk kemasan. Namun sekarang, banyaknya jenis variasi dari minuman yang dapat diminum langsung atau ditawarkan langsung kepada konsumen. Kafe menjadi salah satu alternatif untuk menjual minuman. Kafe menjadi tren bagi konsumen di wilayah kota-kota besar. Konsumen menjadikan kafe sebagai tempat untuk bersantai atau bersosialisasi dengan keluarga, teman, maupun tempat pertemuan bisnis atau sebagai tempat untuk belajar. Berubahnya gaya hidup masyarakat mempengaruhi pertumbuhan industri kafe sangat cepat menyebar dengan membuka gerai baru seiring dengan gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang pesat. Salah satunya pada industri minuman yang mana banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan minuman dengan berbagai jenis. Salah satunya adalah minuman dengan jenis bubble drink. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan perubahan gaya hidup masyarakat membuat industri minuman berkembang dengan cepat, terutama minuman yang berbahan dasar teh, yang mana teh banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bubble drink yang menawarkan minuman berbahan dasar teh adalah Chat Time. Adapun marketing mix, yang pertama analisis 4P dan 4C, yang kedua analisis 7P, yang ketiga analisis B2B dan B2C, dan yang keempat analisis C2. Selanjutnya di sini ada analisis 4P produk chat time. Nah, yang pertama itu ada produk. Produk chat time merupakan produk sebuah minuman dengan konsep teh yang unik. Didedikasikan untuk membuat teh yang tidak sekedar enak tetapi sehat, segar, bahkan dengan tampilan yang menarik, juga cita rasa yang beragam. Nah, yang kedua itu ada price. Chat time memiliki harga yang bervariasi dikarenakan memiliki perbedaan ukuran gelas. Ada yang 500 ml dan ada yang 750 ml. Dan juga varian rasanya berbeda-beda. Rentang harga sekitar 16.000 sampai dengan 25.000 tanpa topping. Bila ingin menambah topping akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Harga produk yang paling murah itu adalah produk chat time yang tidak ditambah topping dan tidak banyak varian rasa. Selanjutnya ada place. Sejak pertama kali membuka gerai di Indonesia, tepatnya di Living World Alam Sutra Jakarta pada Februari 2011, sekarang Chat Time sudah membuka kurang lebih 100 gerai yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Chat Time biasanya dijual di dalam mall dengan tujuan menarik perhatian dan minat pembeli yang sedang jalan-jalan di mall. Nah, yang terakhir nih ada promotion. Chat Time memiliki banyak promosi yang telah dilakukan untuk menarik hati konsumen. Chat Time mempunyai media sosial Facebook, Twitter, atau bahkan Instagram untuk mempromosikan berbagai produknya. Melalui media sosial ada banyak cara yang dilakukan, salah satu contohnya memberikan voucher dan chat time gratis untuk para pemenang kontes. Kontes yang diadakan juga terbilang cukup mudah, contohnya seperti mengupload foto bersama chat time sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, selanjutnya adalah analisis 4C produk chat time. Yang pertama itu ada consumer. Semua outlet pasti membutuhkan pelanggan untuk membuat bisnis tetap berjalan. Orang-orang atau kalangan masyarakat yang membeli produk chat time bisa dikatakan mereka adalah customernya chat time. Nah, yang kedua itu ada cost. Cost atau biaya ialah pengeluaran dalam menjual produk. Sebagai penjual, kita tidak bisa sembarangan menentukan harga. Chat time mempunyai harga yang bervariasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal, tergantung ukuran minuman dan juga topping yang digunakan. Yang ketiga ada convenience. Convenience ini adalah kenyamanan.
Kenyamanan tentu hal yang sangat penting bagi konsumen. Maka dari itu, Chatime menyediakan tempat yang bagus atau bahkan bisa membuat konsumen merasa nyaman saat membeli Chatime. Nah, yang terakhir ada communication. Komunikasi sangat penting digunakan untuk membangun interaksi yang baik dengan pelanggan. Chatime menggunakan perkembangan sosial media untuk membangun interaksi yang baru dengan pelanggan. 7P Produk Chatime. 1. Produk Chatime merupakan produk sebuah minuman dengan konsep teh yang unik, didedikasikan untuk membuat teh yang tidak sekedar enak, tetapi sehat, segar, bahkan dengan tampilan yang menarik, juga cita rasa yang beragam. 2. Price. Chatime memiliki harga yang bervariasi dikarenakan memiliki perbedaan ukuran gelas dan varian rasa yang berbeda, rentang harga sekitar 16.000 sampai dengan 25.000. Bila ingin menambah topping, dikenakan biaya 3.000. Harga produk yang paling murah itu adalah produk Chatime yang tidak ditambahkan topping dan tidak banyak varian rasa. 3. Place. Sejak pertama kali membuka gerai di Indonesia, tepatnya di Living World, Alam Sutra, Jakarta pada Februari 2011, sekarang Chatime sudah membuka kurang lebih 100 gerai yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Chatime biasanya dijual di dalam mall dengan tujuan menarik perhatian dan minat pembeli yang sedang jalan-jalan di mall. 4. Promosi. Chatime memiliki banyak promosi yang telah dilakukan untuk menarik hati konsumen. Chatime media sosial dari Facebook, Twitter, atau bahkan Instagram untuk mempromosikan berbagai produknya. Melalui media sosial yang ada banyak cara yang dilakukan, salah satu contohnya membagikan voucher dan Chatime gratis untuk para pemenang kontes. Kontes yang diadakan juga terbilang cukup mudah, contohnya seperti mengupload foto bersama Chatime sesuai dengan tema yang ditemukan. 5. People. Karyawan yang bekerja di Chatime baik dan ramah. Selain itu, karyawannya juga handal dalam melayani, dan karyawan berpenampilan baik serta rapi. Karyawan Chatime yang bekerja dengan baik ini membuat pelanggan merasa nyaman dan puas untuk berbelanja secara terus-menerus di Chatime. 6. Proses. Penilaian konsumen terhadap proses di Chatime. Proses pelayanan penjualan yang mereka lakukan sangat baik. Proses pengaturan layanan sesuai, proses untuk mendapatkan produk cepat. Pada proses ini yang menjadi sorotan dari pengamatan adalah proses pembelian minuman Chatime yang dimulai dari pemesanan minuman, transaksi, hingga pembeli menerima produk Chatime. Proses yang terjadi di outlet Chatime sudah berjalan dengan sangat baik dan efektif. 7. Physical evidence. Menurut konsumen, kemasan di Chatime cukup menarik. Kemasannya terbuat dari plastik dengan dominasi warna ungu yang terdapat di logo Chatime pada bagian kemasan. Namun jika dilihat dari kompetitor yang ada, banyak pelaku usaha yang menjual produk sejenis yang menyediakan kemasan serupa, sehingga kemasan ada pada Chatime sendiri produk menjadi suatu yang cukup standar. Analisis B2B Chatime. Strategi marketingnya, Chatime Mobile yang merupakan layanan penjualan menggunakan truk untuk melayani penjualan pada acara konser dan outdoor lainnya. Perusahaan ini juga mulai menggarap segmen dewasa dengan menghadirkan minuman berbahan dasar kopi. Saat ini, Chatime fokus pada segmen remaja usia 15 sampai 25 tahun. Namun pelanggan Chatime saat ini juga mencangkup usia yang lebih luas seperti usia dewasa atau di atas 15 sampai 25 dan keluarga. Selain itu, Chatime juga menambah format gerai berkonsep kafe yang dilengkapi pastry dan tempat duduk yang nyaman selayaknya di kafe. Selama ini, 2 format gerai Chatime yang telah beroperasi, yakni gerai compact yang hanya melayani pembelian take away dan gerai dine-in yang disertai dengan fasilitas tempat duduk. Analisis B2C Produk Chatime. Produk Chatime adalah produk yang bisa langsung diminum atau bisa juga dikatakan produk yang langsung dikonsumsi. Secara tidak langsung, pihak Chatime sudah menerapkan B2C atau Business to
customer. Selain itu, Chattime juga menggunakan beberapa platform jejaring sosial guna menargetkan pasar dan mendapatkan konsumen secara langsung sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Analisis C2C produk Chattime. Dalam proses menjual produknya, pihak Chattime menggunakan sosial media atau e-commerce, bisa berupa GrabFood, bisa juga Shopee Food, atau bahkan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah konsumen atau calon pembeli dalam melakukan pembelian produk dari Chattime-nya. Sekian yang dapat kami bahas mengenai analisis marketing mix dari Chattime. Terima kasih.